Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya sendiri Raffi Falfareza, ada Ivan Pranata dan ada Wanda Leonita. Kelompok 9 ini akan menjelaskan tentang capturing traffic with port mirroring. Apa itu pengertian capturing traffic with port mirroring? Di sini ada dua pengertian. Yang pertama pengertian capturing traffic terlebih dahulu. Pengertian capturing traffic adalah proses merekam atau menganalisis data yang dikirim dan diterima melalui jaringan komputer. Sedangkan pengertian mirroring, port mirroring adalah fitur jaringan yang memungkinkan administrator untuk menyalin lalu lintas data dari satu atau lebih port switch ke port lain yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian capturing traffic with port mirroring adalah dengan adanya menyediakan cara untuk memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan tanpa mengganggu operasionalnya. Teknik ini menjadi alat penting bagi administrator jaringan untuk menjaga keamanan dan keandalan sistem. Fungsi capturing traffic with port mirroring. Fungsi yang pertama, pemantauan lalu lintas jaringan. Port mirroring digunakan untuk mengawasi lalu lintas jaringan secara real time yang berguna untuk memantau kinerja jaringan, pengguna bandwidth, atau aktivitas tidak biasa. Fungsi yang kedua itu analisis keamanan. Analisis keamanan ini mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama itu untuk membantu mendeteksi ancaman seperti malware, serangan DOS atau denial of service, atau usaha intrusi. Fungsi yang kedua itu memeriksa aktivitas jaringan untuk memastikan tidak ada pelanggaran keamanan. Fungsi yang ketiga itu pemecahan masalah jaringan. Di sini dari pemecahan masalah jaringan mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama, port mirroring memungkinkan administrator untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah seperti latensi tinggi, packet loss, atau gangguan koneksi. Fungsi yang kedua itu membantu dalam memahami pola komunikasi antar perangkat. Fungsi yang keempat itu ada pengujian dan debugging. Mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama itu berguna dalam pengembangan atau pengujian aplikasi jaringan, memastikan bahwa paket data yang dikirim dan diterima sesuai dengan spesifikasi. Fungsi yang kedua itu debugging protokol dan interaksi antar perangkat. Ini fungsi yang kelima itu compliance dan audit. Dari yang kelima ini, compliance dan audit mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan regulasi yang memerlukan pemantauan aktivitas jaringan. Fungsi yang kedua itu membantu dalam dokumen. Halo semuanya, saya Ivan Pranata. Saya ingin menjelaskan mengenai demonstrasi network capturing dari port mirroring. Perlu diketahui sebelumnya, network capturing ini adalah menangkap aktivitas jaringan network yang terjadi pada OS target. Dengan konsep demikian, maka diperlukan dua OS, yaitu adalah OS target dan juga OS sniffer. Di mana target ini adalah OS yang akan dideteksi atau dipantau jaringan networknya membuka apa saja ataupun keperluan informasi apa saja, dan juga ada OS sniffer di mana OS sniffer ini akan berlaku sebagai pemantau. Pada kesempatan kali ini OS sniffer yang kita gunakan adalah Kali Linux untuk melakukan aktivitas pemantauan, dan juga konsep ini dijalankan menggunakan VirtualBox sehingga saya tidak perlu menginstal Kali Linux sebagai OS saya. Jadi Kali Linuxnya berjalan di VirtualBox saja. Nah,
Secara konsep tadi, seharusnya dalam VirtualBox ini menjalankan dua mesin, yaitu dalam mesin sang OS target dan juga OS Kali Linux. Namun dengan keterbatasan perangkat yang ada, maka demonstrasi ini dijalankan hanya menggunakan satu mesin saja, yaitu mesin Kali Linux sendiri sebagai sniffar. Lalu nanti penerapan konsep network cateringnya akan dijalankan menggunakan OS dari host itu sendiri. Jadi kita akan mengkonfigurasi bahwa si mesin Kali Linux ini berada satu jaringan yang sama sehingga nanti OS Kali Linux bisa mampu mengecek aktivitas network yang sama. Sebelumnya saya sudah menginstal ISO Kali Linux yang bisa di-download di Google ataupun di internet browser yang lainnya. Lalu kita membuka bagian setting dan di bagian network ini kita perlu mengganti salah satu adapter memiliki itunya bridge adapter ya. Lalu ini di oke. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sang mesin Kali Linux yang berjalan dalam VirtualBox ini mendapatkan satu jaringan yang sama dengan OS hostnya. Dengan demikian nanti host dan juga sang mesin ini berjalan dalam satu jaringan yang sama. Setelah itu kita tunggu dulu untuk Kali Linux-nya untuk booting. Nah, ini kita akan isi dengan kali saja. Kali. Ini adalah settingan default ya dari Linux itu sendiri. Baik, ini kita sudah masuk, sudah booting dalam OS Kali Linux dari VirtualBox. Kita perlu tunggu beberapa saat supaya mesin ini mampu mendapat jaringan akses internet dari hostnya itu sendiri. Nah, langkah selanjutnya adalah memastikan, kita membuka terminal, memastikan apakah dalam OS Kali Linux yang sudah diinstal memiliki software Wireshark. Nah, kita dalam demonstrasi ini kita membutuhkan software Wireshark untuk perangkat lunak tambahan ketiga, pihak ketiga untuk melakukan network capturing. Jika sudah ada Wireshark ini, maka tidak perlu menginstal, tapi jika belum, nanti bisa melakukan update install Wireshark pada terminal Kali Linux. Namun di sini, pada kasus ini Kali Linux-nya sudah memiliki Wireshark itu sendiri. Di sini bisa lihat beberapa jalur ya. Di sini kita bisa menggunakan Ethernet 0. Kita bisa langsung double klik saja untuk menjalankan network capturing-nya. Oke, bisa kita perbesar. Ini kita sudah melakukan aktivitas network capturing di mana sang OS Kali Linux ini yang sudah mendapat jaringan internet sudah mampu berjalan networknya. Nah, untuk menjalankan konsep network capturing dari port mirroring, kita akan mencoba untuk ping jaringan internet ini pada suatu aktivitas internet. Contohnya saya akan mencoba ping ke jaringan google.com. Ya, sudah terdapat 56 byte, sudah selesai pingnya. Maka di sini akan langsung terekam bahwa akan ada proses ping, sudah terjadi proses ping yang terjadi dari alamat IP dan juga tujuannya kemana dan protokolnya apa. Sini bisa kita lihat untuk filternya. Nah, kita bisa memastikan untuk progres apa yang sudah kita lakukan di sini dengan menggunakan filter ini ya. Kita bisa mencari protokol jenis protokolnya IPv6. Kita akan search, ya. Sini sudah ada aktivitas ping dari jaringan dari source-nya apa, terus tujuannya kemana, dengan protokolnya apa, dan panjangnya berapa. Di sini menggunakan no response found ya, karena masih terbatas dalam satu limitasi virtual.
Lalu kita bisa stop jika kita ingin menghentikan network capturing-nya, lalu nanti bisa kita save. Nah, jadi yang barusan dilakukan adalah bagaimana si OS Kali Linux ini menangkap aktivitas jaringan internet yang dilakukan dari jaringan internet yang sama dengan OS host ya. Meskipun ini POV-nya dari sang sniffer yang menangkap jaringan ini adalah sang OS sang sniffer, dalam hal ini adalah Kali Linux itu sendiri, tapi jaringan yang di scan yang dibaca adalah jaringan yang sama dengan sang OS. Jadi cara kerjanya serupa, konsepnya sama dengan port mirroring. Jadi bisa kita lihat network capture dari port mirroring sudah bisa dilaksanakan, sudah terjadi, sudah dapat informasi yang diperlukan seperti source-nya seperti apa, waktunya kapan, destinasi kapan, protokolnya apa yang digunakan, dan juga panjangnya berapa. Jadi inilah yang dinamakan network capturing dari port mirroring, setidaknya secara konsep sudah dijelaskan, karena tadi ya terbatas dengan perangkat yang sudah ada. Nah, informasi-informasi yang didapat ini sangat krusial, apalagi ketika nanti interpretasinya akan digunakan sebagai monitor suatu jaringan supaya tidak disalahgunakan atau mungkin untuk dilakukan limitasi, dan masih banyak hal lagi yang dapat dilakukan setelah monitor ini bisa terjadi. Ibaratkan ketika kita sudah nge-scan sesuatu, kita bisa memberikan suatu penilaian atau mungkin suatu protokol atau mungkin suatu aturan di mana informasi network yang sudah di-capture ini sangat berguna sekali bagi sang sniffer ataupun sang pemilik informasi ya. Dan ini sangat krusial sekali network capturing ini, dan informasi yang didapat seharusnya secara etika tidak disalahgunakan untuk kebutuhan yang tidak disarankan. Sekian penjelasan demonstrasi mengenai network capturing melalui port mirroring. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dan pemaparan tentang tujuan, konsep, serta manfaat dari capturing traffic with port mirroring. Nah, untuk tujuannya itu sendiri, tujuan dari port mirroring ini tuh adalah untuk memantau lalu lintas jaringan tanpa mengganggu pengoperasian dari sistem itu tersendiri. Nah, port yang menerima salinan data ini biasanya dihubungkan lagi ke perangkat analis seperti Network Packet Analyzer atau contohnya tuh Wireshark. Nah, kalau konsepnya itu sendiri, konsep dari port mirroring ini tuh bekerja pada perangkat jaringan seperti switch dan router. Nah, switch yang mendukung fitur ini tuh mampu mengarahkan salinan paket data dari port sumber atau source port ke port tujuan, dimana atau destination port. Nah, destination port ini tuh biasanya tuh terhubung ke alat mirroring untuk analisis lebih lanjutnya. Nah, proses ini tuh benar-benar penting dalam debugging jaringan, mendeteksi anomali ataupun mengidentifikasi pola dari serangan itu sendiri. Nah, kalau misalkan untuk manfaatnya itu sendiri, yang pertama tuh si capturing traffic with port mirroring ini tuh bisa untuk monitoring lalu lintas dari jaringan itu sendiri. Yang sudah tadi tidak jauh beda dengan tujuan yang tadi saya sudah jelaskan, di mana port mirroring ini tuh memungkinkan administrator untuk memantau lalu lintas jaringan secara real time-nya. Nah, sehingga nanti si ini tuh bisa memberikan visibilitas terhadap aktivitas jaringan tanpa mengganggu aliran data dari utamanya. Nah, hal ini tuh sangat penting untuk memastikan kinerja jaringan yang sangat optimal. Yang kedua tuh troubleshooting dari masalah jaringan. Nah, dengan menganalisis dari data yang di-capture, administrator tuh bisa mengidentifikasi dan memecahkan masalah seperti latensi yang tinggi, atau paket data yang hilang ataupun rusak, ataupun ketidakcocokan dari konfigurasi perangkat itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada deteksi ancaman keamanan. Nah, port mirroring ini tuh bisa banget dan membantu dalam mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau ancaman seperti serangan, distributed denial of service, atau penyusupan atau pencobaan akses yang tidak sah, dan malware yang mencoba berkomunikasi dengan server command and control.
Mungkin itu cukup saja dari saya penjelasan tentang tujuan, konsep serta manfaat. Terima kasih.